Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadwal tes CAT untuk seleksi PPK semakin dekat. Mari kita belajar lagi dan bersiap lebih baik. Tim kami kembali menyajikan simulasi dan contoh soal tes CAT PPK. Namun sebelumnya, silakan teman-teman subscribe channel ini dan share, serta komen di kolom komentar jika ada pertanyaan yang ingin diajukan. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel YouTube Pintar Belajar. Mari kita mulai membahas soal-soalnya. Pemilihan Ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota melalui A. Rapat pemilihan, B. Rapat pertama, C. Rapat rutin, D. Rapat pleno, E. Rapat komisioner. Jawaban yang benar adalah D. Rapat pleno. Pada saat pendaftaran, calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa berusia paling rendah A. 17 tahun, B. 19 tahun, C. 20 tahun, D. 23 tahun, dan E. 25 tahun. Jawaban yang benar adalah E. 25 tahun. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 45 pasal A. Pasal 1 ayat 1. B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 3, D. Pasal 4 ayat 1, E. Pasal 7. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 1 ayat 2. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk A. Monarki, B. Serikat, C. Demokrasi, D. Republik, E. Oligarki. Jawaban yang benar adalah D. Republik. Panwaslu Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan kepada A. Ketua KPU Kabupaten Kota, B. Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Kota, C. Ketua Bawaslu Kabupaten Kota, D. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, E. DKPP. Jawaban yang benar adalah C. Ketua Bawaslu Kabupaten Kota. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia adalah A. Keragaman merupakan kekurangan bangsa Indonesia, B. Keragaman akan mewujudkan persatuan bangsa dan negara, C. Keragaman menjadi perekat bangsa Indonesia, D. Meskipun beragam dalam berbagai hal, masyarakat Indonesia tetap satu, E. Keragaman merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban yang benar adalah A. Keragaman merupakan kekurangan bangsa Indonesia. Tujuan NKRI termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea K A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawaban yang benar adalah D. Alinea ke-4. Jumlah anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang, E. 5 orang. Jawaban yang benar adalah C. 3 orang. Tanggal berapakah Hari Kesaktian Pancasila? A. 15 Agustus, B. 17 Agustus, C. 30 September, D. 1 Oktober, E. 24 Desember. Jawaban yang benar adalah D. 1 Oktober. Tanggal berapakah Pancasila disahkan? A. 1 Juni 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 30 September 1945. Jawaban yang benar adalah D. 18 Agustus 1945. Dasar hukum pemilu diatur dalam A. Undang-Undang 7 tahun 2015, B. Undang-Undang 7 tahun 2017, C. Undang-Undang 7 tahun 2019, D. Undang-Undang 7 tahun 2022, E. Undang-Undang 7 tahun 2024. Jawaban yang benar adalah B. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
Mengawasi pergerakan surat tabulasi penghitungan suara pada tingkat TPS ke PPK adalah A. Tugas Panwaslu Kelurahan Desa. B. Wewenang Panwaslu Kelurahan Desa. C. Kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa. D. Fungsi Panwaslu Kelurahan Desa. E. Amanah Panwaslu Kelurahan Desa. Jawaban yang benar adalah A. Tugas Panwaslu Kelurahan Desa. Komposisi keanggotaan Panwaslu Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit A. 15%, B. 25%, C. 30%, D. 45%, E. 50%. Jawaban yang benar adalah C. 30%. Berikut ini merupakan pertimbangan-pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali A. Perwujudan sistem ketatanegaraan demokratis dan berintegrasi demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilu yang efektif dan efisien. B. Pemilu wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara luber jurdil. C. Untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. D. Penyatuan dan penyederhanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. E. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Jawaban yang benar adalah E. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS memiliki tata kerja dan pola hubungan yang A. Komando, B. Terpusat, C. Hierarkis, D. Terbuka, dan E. Tertutup. Jawaban yang benar adalah C. Hierarkis. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS adalah A. Tugas Panwaslu Kelurahan Desa, B. Wewenang Panwaslu Kelurahan Desa, C. Kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa, D. Fungsi Panwaslu Kelurahan Desa, E. Amanah Panwaslu Kelurahan Desa. Jawaban yang benar adalah C. Kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa. Peristiwa yang dijadikan konsensus nasional sebagai hasrat dan kesadaran untuk mempersatukan bangsa yang terbelah menjadi satu kesatuan bangsa di Indonesia secara resmi adalah A. Peristiwa Reformasi 1998, B. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, C. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 45, D. Didirikannya Budi Utomo 20 Mei 1908, E. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jawaban yang benar adalah E. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Contoh nyata penerapan sikap toleransi antar kebudayaan di dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menyelenggarakan festival kebudayaan asing, B. Mempertunjukkan dalam memperkenalkan berbagai budaya suku-suku Indonesia, C. Mempelajari kebudayaan asing untuk menggeser budaya asli Indonesia, D. Mengikuti pekan budaya asing, E. Melihat budaya asing lebih maju dan harus diikuti. Jawaban yang benar adalah B. Mempertunjukkan dalam memperkenalkan berbagai budaya suku-suku Indonesia. Pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertujuan untuk A. Mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan, B. Menggantikan peran Panwaslu Kecamatan jika berhalangan hadir, C. Ikut dalam mengambil keputusan Panwaslu Kecamatan, D. Mengawasi pekerjaan Sekretariat PPK, E. Mendukung kelancaran tugas dan wewenang Sekretariat PPK. Jawaban yang benar adalah A. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan. Kewajiban Panwaslu Kecamatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya pada pasal A. 99, B.
105, C. 106, D. 107, dan E. 110. Jawaban yang benar adalah D. 107. Di bawah ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu, kecuali A. Membentuk KPPS menghitung hasil pemungutan suara. B. Sosialisasi pemilu. C. Pendidikan politik bagi pemilih. D. Survei atau jajak pendapat tentang pemilu. E. Penghitungan hasil cepat pemilu. Jawaban yang benar adalah A. Membentuk KPPS menghitung hasil pemungutan suara. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan adalah salah satu tugas Panwaslu kecamatan. Di bawah ini adalah tahapan penyelenggaraan pemilu yang diawasi oleh Panwaslu kecamatan, kecuali A. Pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS dan DPT. B. Pelaksanaan kampanye. C. Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. D. Logistik pemilu dan pendistribusiannya. E. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Jawaban yang benar adalah E. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan adalah A. Tugas Panwaslu kecamatan. B. Wewenang Panwaslu kecamatan. C. Kewajiban Panwaslu kecamatan. D. Fungsi Panwaslu kecamatan. E. Amanah Panwaslu kecamatan. Jawaban yang benar adalah A. Tugas Panwaslu kecamatan. Di bawah ini yang menjadi wewenang Panwaslu kecamatan adalah A. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. B. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa hasil pemilu. C. Membentuk Panwaslu kelurahan desa serta mengangkat dan memberhentikan anggota Panwaslu kelurahan desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten Kota. D. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kecamatan. E. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. Jawaban yang benar adalah C. Membentuk Panwaslu kelurahan desa serta mengangkat dan memberhentikan anggota Panwaslu kelurahan desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten Kota. Di bawah ini adalah wewenang Panwaslu kecamatan, kecuali A. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. B. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang. C. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur undang-undang. D. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota jika Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Mengangkat dan memberhentikan pengawas TPS dengan memperhatikan masukan Panwaslu kelurahan desa. Jawaban yang benar adalah D. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota jika Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di bawah ini adalah bentuk pencegahan pelanggaran pemilu, kecuali A. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu. B. Mengidentifikasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu. C. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait. D. Sosialisasi tentang bahaya praktik politik uang. E. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Jawaban yang benar adalah B. Mengidentifikasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu. Nah teman-teman, demikian latihan kita kali ini. Kami akan terus menghadirkan materi-materi terbaik untuk membantu persiapan teman-teman. Salam.